Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Cynthia di Eljon Medical Forum. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas kaitannya dengan mata dan juga kaitannya dengan anak-anak. Nah, nanti akan hadir bersama saya. Narasumber kita hari ini ada Dr. Andreas Surya Anugrah, dokter spesialis mata. Nanti saya dan juga Dr. Andreas akan membahas apa saja gangguan mata pada anak yang bisa terjadi, kemudian bagaimana kaitannya dengan penggunaan gadget, apalagi sejak masa pandemi tahun 2020 penggunaan gadget meningkat. Nah, dan akhirnya anak-anak juga salah satu alternatif untuk mengisi waktu luangnya adalah dengan penggunaan gadget, kemudian juga belajar melalui pembelajaran online. Nah, sebetulnya apa dampak penggunaan gadget tersebut terhadap mata pada anak-anak? Akan kita bahas bersama Dr. Andreas Surya Anugrah, dokter spesialis mata. Apa kabar, dokter? Baik, puji Tuhan, baik. Sehat. Apa kabar, Mbak Cynthia? Baik juga, dokter. Oke. Iya, nah dokter, tadi kan saya sudah katakan sedikit bahwa kita akan membahas mengenai gangguan mata pada anak ya dokter, masalah apa saja yang terjadi pada anak-anak, apalagi tadi kaitannya dengan penggunaan gadget yang meningkat setelah masa pandemi. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan dokter. Oke. Nah, dokter apa saja sih dokter gangguan mata yang sering terjadi pada anak-anak? Ya, eh, saat ini gangguan mata dan penglihatan yang terjadi pada anak itu kebanyakan memang gangguan refraksi namanya. Jadi kelainan refraksi itu seperti mata minus, kalau masyarakat bilangnya mata minus. Kalau bahasa medisnya miopia, jadi rabun jauh. Kemudian silinder juga, kalau bahasa medisnya astigmatisme. Kemudian ada juga mata plus, kalau bahasa medisnya hipermetropia atau rabun dekat. Kemudian, jadi itu kelainan refraksi itu yang paling banyak ya. Kemudian yang kedua itu mata malas, jadi ambliopia. Mata malas juga banyak terjadi pada anak-anak. Nah, nanti mungkin sedikit bisa kita bahas itu. Kemudian eh, yang ketiga juling atau bahasa medisnya strabismus atau mata juling. Jadi di mana arah matanya itu tidak sejajar ke depan, tapi ada salah satu atau ya salah satu mata yang ke arah lain. Kemudian ada kelainan-kelainan lain seperti katarak juga masih bisa terjadi pada anak-anak, bayi. Kemudian glaukoma yaitu rusak kerusakan saraf mata oleh karena tekanan bola mata yang tinggi pada bola mata, tentunya bersifat kongenital. Kemudian ada juga kelainan retina, yaitu pada bayi-bayi prematur. Kita sebut dengan retinopathy of prematurity. Dan satu lagi mungkin yang lumayan juga kasusnya itu retinoblastoma, jadi tumor ya, tumor yang terjadi pada retina, jadi di dalam bola mata. Ini sering terjadi pada bayi dan juga anak-anak. Oke, baik. Jadi ada beberapa ya dokter tadi menyinggung yang paling terbesar adalah mata minus pada Betul. anak-anak. Nah, ini penyebabnya apa saja dokter untuk mata minus? Iya, kalau mata minus itu sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama genetik, ya. Kemudian yang kedua lingkungan atau kebiasaan. Nah, yang mana sebenarnya selalu yang paling berperan itu sebenarnya kebiasaan atau paparan atau environment lah gitu, habit. Nah, jadi mata minus atau miopia itu eh, apalagi 2 tahun belakangan ini itu kan karena penggunaan gadget misalnya. Sebenarnya yang disalahin bukan bukan disalahin ya. Sebenarnya yang menjadi kurang tepat itu bukan gadgetnya sebenarnya, tetapi aktivitas melihat gadget itu. Aktivitas melihat gadget itu kita tahu bahwa itu melihat dekat ya. Jadi jaraknya dekat. Gitu. Nah, kalau melihat dekat itu akan menyebabkan uh, kerja dari mata itu jadi ekstra begitu. Jadi lebih besar gitu. Nah, dalam waktu yang lama, aktivitas melihat dekat ini justru akan memicu minus itu sendiri atau yang sudah ada bibit minusnya menjadi lebih minus atau pertambahan minus begitu. Nah, inilah yang tidak disadari oleh banyak orang. Dalam hal ini mungkin orang tua karena anak-anak kadang tidak mengerti.
Mereka belum tahu kondisi matanya, penglihatannya harus seperti apa, kebiasaannya. Nah, jadi orang tua harus lebih care, harus lebih aware gitu untuk mengatur aktivitas melihat dekat ini. Aktivitas melihat dekat itu kan bisa melihat gadget, bisa laptop, komputer, kemudian membaca buku juga jangan salah itu melihat dekat ya. Kemudian menulis itu juga melihat dekat. Jadi semua melihat dekat itu mesti diatur sebaiknya. Dan tentunya harus diimbangi dengan melihat jauh. Jadi ini langsung kita maju sedikit. Lawannya melihat dekat, melihat jauh. Kan sederhana ya sebenarnya. Tentunya untuk mengimbanginya kita ajak anak melihat jauh. Nah, itu nanti akan kita bahas. Mungkin itu Mbak Sinta. Oke, oke, baik dokter. Eh, Artinya dokter yang menjadi faktor risiko berkaitan dengan penggunaan gadget itu jaraknya atau durasi melihatnya gitu ya dokter, atau seperti atau tadi memang dia ada faktor genetik seperti itu ya dokter ya, akhirnya menjadi ada faktor pendorongnya gitu dok. Betul. Terutama kita bicara pada anak-anak yang punya potensi. Berarti kan genetiknya sudah ada nih, potensinya nih. Tambah lagi nggak diperhatiin cara mengaturnya. Apanya? Ya bener jaraknya, betul terlalu dekat. Semakin dia dekat, maka semakin ekstra kerjanya dan semakin memicu pertambahan itu. Ya juga lamanya. Dibiarin aja begitu sampai berjam-jam, nggak pernah diajak, oh udah berhenti sebentar ya, yuk istirahat kita jalan dulu yuk keluar gitu, nggak pernah diajak keluar rumah misalnya seperti itu. Ya semuanya berperan di situ. Kemudian belum lagi kebiasaan udah lihat gadget kemudian lampunya dimatiin misalnya begitu, atau nonton di kamar terus gelap-gelapan gitu. Nah ini juga kurang tepat nih. Nah jadi semuanya berperan Mbak Cynthia, sama. Mm-mm. Berarti ada kaitannya dengan tingkat kecerahan cahayanya juga ya dok? Betul, betul. Hmm, oke. Kemudian dokter dampaknya apa dok selain tadi mata minus ya dokter, apalagi dampak dari screen time tadi pada penggunaan gadget anak-anak? Kalau sudah menyinggung screen time itu berarti kan waktu ya. Jadi screen time itu kan waktu paparan screen pada mata yang dihabiskan gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, lama sekali, dalam hal ini kita bicara soal anak-anak, itu tentunya akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik untuk perkembangan penglihatannya. Nah, ini kan kita bicara anak-anak. Jadi anak-anak itu kan masih terjadi proses perkembangan penglihatan. Nah, ini yang harus kita ingat. Kalau sudah dewasa kan eh, yang normal, maka sistem penglihatannya sudah berkembang. Jadi sudah mencapai maturitas lah gitu ya. Nah, kalau masih anak-anak itu masih dalam perjalanan istilahnya. Nah, jadi itu akan mengganggu perkembangan dari penglihatannya yang normal ya. Jadi nanti keluar dari normal jadinya tidak normal seperti itu. Dalam hal ini kita bicara rabun jauh lah, atau mata minus. Jadi misalnya gini, yang direkomendasikan dari WHO, Badan Kesehatan Dunia tahun 2019, itu untuk anak-anak screen time-nya itu kan tidak boleh lebih dari 1 jam pada usia 2 sampai 5 tahun. Kurang dari usia 2 atau 1 tahun itu tidak boleh screen time sama sekali. Mari kita berkaca pada kondisi saat ini. Umur-umur 1-2 tahun itu mungkin udah berjam-jam kali Iya, diberikan. udah lebih dari 1 jam ya dok? Nah, ini tantangan yang terjadi. Dan ternyata impact-nya benar dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam praktek saya sendiri, ini saya saksikan bahwa pasien-pasien saya termasuk, dan mungkin teman-teman yang lain juga, anak-anak umur 2 sampai 5 tahun itu tahu-tahu udah -3 misalnya, udah harus pakai kacamata. Nah, ini banyak juga terjadi sekarang. Kalau kita laksanakan screening di sekolah-sekolah itu biasanya banyak yang mengalami. Ya. Nah, jadi berpatokan pada regulasi atau himbauan rekomendasi dari WHO tadi, juga dari Perkumpulan Dokter Spesialis Anak, juga dari Perkumpulan Dokter Spesialis Mata, hampir sama rekomendasinya bahwa kurang dari 1 atau 2 tahun tidak boleh ada screen, 2 sampai 5 tahun screen time maksimal 1 jam dalam sehari, lebih dari 5 tahun screen time boleh lebih dari 1 jam, tetapi diatur beristirahat atau berhenti setiap 1 jam. Tentunya dengan konten yang berhubungan dengan edukasi sekolah, belajar, juga konten-konten yang berhubungan untuk perkembangan dan pertumbuhan. Jadi di luar itu tidak disarankan. Hmm.
Oke, 1 jam yang dimaksud itu dok sekaligus 1 jam atau akumulasi beberapa kali screen time yang digunakan gitu dok? Kalau disebutkan di situ dalam sehari 24 jam itu maksimal 1 jam. Itulah Mm-mm. pada anak-anak usia 2 sampai 5 tahun. Tentunya kalau kita lihat anak-anak 2 sampai 5 tahun kan belum sekolah dong. Jadi Iya. kan nggak sebenarnya kan nggak ada tuntutan karena tugas sekolah harus pakai gadgets begitu kan. Mm-mm. Sebenarnya kan nggak ada tuh. Tahunya kan hanya main ya. Tapi Betul. kalau kalau udah masuk usia sekolah 6 tahun kan biasanya usia sekolah. Tentunya kan tugas-tugas sekolah sekarang kita tahu sejak 2 tahun terakhir era digital kan sudah pakai Zoom, sudah pakai Betul. apa namanya googling seperti itu mau nggak mau ya. Nah Mm. jadi 2 sampai 5 tahun karena belum usia sekolah maksimal 1 jam. Nah itu yang disarankan. Oke. Nah, untuk yang usia sekolah ya dokter, padahal kan tadi mungkin masuk ke dalam rentang waktu yang tidak boleh terlalu lama untuk menggunakan gadget, baik itu Hmm, handphone, laptop, dan lain-lain. Nah, gimana dokter untuk anak-anak yang belajar online, seperti program yang tadi juga dokter sebutkan, semenjak adanya pandemi, akhirnya sekolah harus via virtual gitu ya dokter. Itu betul. seperti apa dokter, supaya tetap menjaga kesehatan matanya, tidak terlalu terganggu gitu ya dokter? Oke. Jadi sekarang udah banyak informasi itu sebenarnya. Kalau misalnya orang tua yang apa yang care, kemudian yang rajin ngecek gitu informasi kesehatan itu sebenarnya udah familiar sih sebenarnya. Jadi simpelnya begini, patron dari usia anak tadi berapa lama sih dok menggunakan screen itu mohon dipatuhi. Kenapa sih kok dibuat patron begitu? Karena disesuaikan setelah usia 5 tahun kan udah mulai ada beban tugas sekolah gitu ya, yang nggak mau kan udah melibatkan screen begitu. Jadi oke lah boleh lebih dari 1 jam, tetapi diatur ya. Nah, bagaimana nih cara ngaturnya? Praktikalnya gimana? Nah, tadi pertama saya katakan bahwa kita atur anak kita melihat 1 jam, kemudian pause, jadi berhenti dulu. Setelah udah 1 jam dia nih ngerjain tugas di depan layar atau asik di depan HP, stop dulu ya nak, nah gitu. Jadi berhenti dulu. Ngapain nih? Pergi matanya, dialihkan matanya dari layar tersebut untuk tidak melihat layar. Jadi yang paling bagus itu misalnya kegiatan outdoor di luar ruangan misalnya. Nah, mungkin untuk di sekolah itu akan divariasikan. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan bermain di luar sekolah. Ya, kalau kita dulu waktu kecil kan ada keluar main-main itu kan, istirahat pause itu kan, itu sebenarnya kan manfaatnya di situ ya. Caranya yang pertama waktu ya. Jadi screen time tadi udah ada patronnya yang bisa diikuti. Nah, kalau misalnya lebih dari 5 tahun usia sekolah misalnya, setiap 1 jam istirahat. Berapa lama dok? Kira-kira 10 sampai 15 menit. Istirahatnya ngapain dok? Tidak melihat layar atau tidak melihat screen. Ya, paling bagus melihat jauh. Jadi non screen, tidak melihat screen, ajak anak melihat jauh, ajak anak bercerita, bawa dia keluar ruangan kalau bisa itu jauh lebih baik. Atau misalnya ke halaman gitu, ke teras, keluar gitu. Nah, atau nggak bisa keluar ruangan, setidaknya melihat keluar ruangan. Jadi misalnya ada jendela dibuka, ada pintu, atau misalnya jendela kaca masih bisa transparan, tembus, melihat keluar. Nah, itu jauh lebih baik. Nah, kemudian satu waktu yang kedua masalah jarak. Tadi sudah kita singgung, jarak juga diperhatikan. Paling dekat itu jarak yang dianjurkan adalah sepanjang tangannya si anak. Jadi tangan anak itu dipanjangkan begitu. Jadi arm length, jadi panjang lengannya dia. Nah, itu adalah batas paling dekat. Jadi jangan lebih dekat dari situ. Nah, jadi tangan anak kita panjangkan seperti ini. Nah, kalau misalnya dia menulis atau membaca, kita bisa pakai patokan sekitar 30 cm. Jadi seperti penggaris waktu SD dulu kan ada Mbak Sidia 30 cm itu. Nah, itu jangan lebih dekat dari situ. Kemudian yang ketiga, masalah lighting. Tadi udah benar. Baik itu pencahayaan di screen, diatur sedemikian rupa, jangan terlalu terang, tapi jangan terlalu redup juga, karena mata kan lelah kalau lihat yang redup ya. Kemudian lighting environment juga. Jadi ruangan dia tempat dia belajar atau melihat uh, atau belajar itu atau melihat layar itu jangan gelap gitu ya, jangan redup. Tapi berimbang. Jadi kira-kira cahaya environment itu berimbang dengan cahaya dari screen. Kemudian yang keempat itu masalah uh, kita tanamkan pada anak untuk banyak-banyak berkedip. Jadi setiap kali anak
memakai screen, itu selalu kita ingatkan untuk sering-sering kedip ya, gitu, seperti itu. Nah, berkedip itu sebenarnya spontan ya, tetapi bisa juga diatur sebenarnya secara sadar. Misalnya di depan screen kita lebih banyak blinking gitu, nah itu akan membuat mata menjadi lebih tahan. Karena berkedip itu juga kan mengusap air mata. Air mata itu fungsinya memberi nutrisi supaya lebih kuat dan juga mengusap bagian depan mata kita, kornea, supaya lebih jernih. Nah, supaya tidak kering. Kemudian yang kelima, kita bisa bantu, misalnya memang diperlukan banget, dengan tetes mata. Tetes mata juga bisa dikasih. Tentunya tetes mata, kalau boleh dari dokter, tetes mata yang aman untuk kondisi-kondisi tertentu. Fungsinya untuk membantu air mata membasahi mata. Kemudian, selebihnya adalah tidur di malam hari yang cukup. Tidur di malam hari yang cukup juga menjadi penting, karena dengan tidur yang cukup, maka seluruh aktivitas melihat yang sudah menyebabkan kelelahan-kelelahan pada otot-otot mata itu akan menjadi pulih. Jadi tidur pada anak itu sebenarnya kan disarankan kan sekitar 10-12 jam. Beda sama kita orang dewasa. Kalau kita kan 8 jam udah cukup ya. Tapi kalau anak-anak itu sekitar 10-12 jam. Mungkin itu, Mbak Cynthia. Oke. Kemudian tadi dokter soal tetes mata, itu penggunaan yang baiknya seperti apa ya dokter? Eh, Bolehkah dalam waktu 1 hari itu beberapa kali digunakan? Kemudian juga dosis tetesannya seperti apa gitu dok? Iya, jadi sekali lagi tetes mata itu sebaiknya sih pada kondisi yang membutuhkan ya. Karena sebenarnya begini, sebenarnya kelenjar air mata pada anak-anak itu memproduksi air mata itu cukup sebenarnya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah pada kondisi-kondisi yang perlu dibantu dengan tetes mata. Ya, sebenarnya sih jarang, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Dan dari mana taunya dok? Tentunya dilakukan misalnya pada saat pemeriksaan ke dokter mata ditemukan kondisi-kondisi tersebut. Nah, nanti dokter spesialis mata akan meresepkan tetes mata yang aman untuk anak-anak itu. Nah, tetes mata, jadi melumasi permukaan mata. Jadi fungsi sama seperti air mata. Nah, mungkin bagi mereka yang memiliki resiko-resiko khususnya mata kering. Seperti itu. Biasanya penetesan mata yang disarankan, kita sarankan itu sekali meneteskan itu hanya 1 tetes. Jadi tidak lebih dari 1 tetes. Oke, baiklah sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan mengenai bagaimana penggunaan gadget yang baik pada anak-anak, kemudian juga tadi ada beberapa bahaya jika membiarkan beberapa faktor tadi yang tidak dikontrol terhadap anak dalam penggunaan gadget. Tadi yang paling penting dikatakan oleh Dr. Andreas adalah durasi, kemudian jarak, tingkat kecerahan layar gadget, kemudian atau laptop dan sejenisnya, kemudian juga sering berkedip, penggunaan tetes mata, dan juga tidur cukup untuk anak-anak. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum karena saya dan juga Dr. Andreas akan kembali lagi tetap di Eljon Medical Forum. Hai sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Irene Natalia dari DKI Jakarta 4. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah, terima kasih.